Panti Asuhan itu mulai kapan Pak? Berdiri panti ini tahun 1963. Itu sudah cukup lama ya panti ini. Tapi dulu sejarahnya panti itu berdiri masih di tengah kampung sana, dan itu milik pengurus. Jadi belum milik pribadi Muhammadiyah, Yayasan Muhammadiyah belum, tapi masih milik salah satu pengurus yang kebetulan rumah itu kosong. Kemudian masih di tengah kampung begitu, dipinjami itu. Jadi 63 seperti itu. Kemudian anak-anaknya atau murid-muridnya utamanya adalah masih lingkup sekitar di situ, sekitar panti di situ. Dan belum ada asrama. Jadi anak-anak panti yang di situ itu hanya pembinaan itu hanya setiap minggu saja. Minggu, kemudian kebutuhannya apa anak-anak itu kemudian dipenuhi oleh pengurus, dan tempat tinggal atau bermalamnya masih sebagian dititipkan di di orang-orang pengurus. Ada yang pulang karena saat itu kan rumahnya masih berdekatan di situ. Kemudian tahun 69 oleh keluarga Bupati Tumenggung Surya yang sekarang itu makamnya di panti itu dipinjami tanah. Sifatnya jadi mempunyai hak untuk menggunakan hak guna saja, tapi tidak punya hak milik, nggak bisa itu ya, nggak untuk dijual, nggak bisa itu hak guna. Dengan perjanjian undang-undang persyaratan lengkap, jadi sudah ada undang-undangnya di situ. Selama panti itu masih memakai dari Yayasan LKSA Panti Muhammadiyah Yatim Piatu Muhammadiyah masih dipakai itu, maka dari pihak keluarga Tumenggung Surya ya tetap tidak akan mengambilnya, terus dipakai. Kemudian tahun 75 surat perjanjian itu diperbarui. Akhirnya itu sudah penandatangan. Sesudah penandatangan tahun 75 ditandatangani, baru panti sudah mulai meluas, 2 ruang sampai ke utara itu. Tapi belum tingkat. Belum tingkat, baru di depan saja. Tahun 75 seperti itu, sehingga sampai akhirnya terus pembinaan berkembang, akhirnya ada beberapa orang yang jadi infak uang terkumpul dan sebagainya. Kemudian ada yang menginfakkan tanahnya di bagian selatan. Bagian selatan diinfakkan. Sekarang ada yang namanya di sana ada asrama putri yang namanya Siti Khotijah, tingkat juga. Itu untuk asrama Siti Khotijah yang dimulai dari tingkatan SD sampai perguruan tinggi. Jadi putri itu jadi satu di situ karena belum ada asrama putri yang lain, baru satu lokasi situ jadi satu tempat. Kemudian setelah itu tahun berikutnya, saya lupa itu tahun berapa, ada mewakafkan lagi di sebelah barat. Jadi dari makam tadi mungkin 25 meter ke arah barat. Jadi baratnya makam itu ada asrama putra untuk tingkat SD dan SMP putra. Itu namanya Umar bin Khattab. Asrama Umar bin Khattab juga di sana tingkat. Jadi sampai sekarang masih di sana. Kalau nanti ya, nah yang di timur tadi, yang sebelah utara jalan tadi, itu akhirnya berkembang terus. Akhirnya ada renovasi pembangunan. Akhirnya itu asrama namanya asrama Abu Bakar As-Siddiq. Yang putra yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq di tingkat itu untuk tingkat SLTA dan mahasiswa. Terus setelah itulah perkembangan demi perkembangan, baru-baru ini mendapatkan tanah wakaf sebelah selatan jalan yang saat sekarang ditempati sekretariat gedung pertemuan tadi. Itu belum lama, itu sekitar tahun 2018 atau 2017. Itu mulai perintisan wakaf karena itu keluarga besar. Jadi proses ikrar wakaf lama, penyelesaian wakaf itu lama, mungkin ada 1 tahun, baru 2018 baru selesai. Akhirnya proses 1 tahun selesai ikrar wakaf, selesai.
akhirnya menjadi milik Panti, Yayasan LKSA Panti Asuhan. Kemudian baru bergerak mulai dibangun tahun 2019. 2 tahun pembangunan. Jadi 2019 sudah mulai bangun sampai 2020. Jadi 2 tahun persis itu selesai pembangunan itu. Nah, disitulah maka harapan Panti memang kedepannya memang selain dari berbagai bidang, nanti saya terangkan berbagai bidang. Nah, di situ nanti gedung pertemuan itu disewakan untuk umum. Jadi ada yang punya hajat kita sewakan, yang mau workshop atau diklat dan sebagainya kita sewakan. Itu baru selesai sebelum COVID-19, COVID Corona itu. Sebenarnya kemarin pada saat pembangunan baru mau selesai, ada yang pesan gedung mau digunakan untuk hajatan mantu begitu. Tapi kemudian begitu sudah persiapan mantu bulan apa begitu, Corona akhirnya muncul COVID-19, akhirnya mundur. Nah, inilah sejarahnya Panti seperti itu. Kemudian yang berikutnya tentang anak-anak. Saat sekarang ini jumlah anak yang kita asuh itu masih ada 55 anak. Masih ada 55 anak. Itu terdiri dari tingkat SD, SMP, SMK atau SLTA, SMA umum, ditambah mahasiswa yang sekarang ada sekitar 10. Mungkin yang ditanyakan tentang kalau untuk tujuan visi-misi awal Panti itu ya, tujuan visi misi Panti itu satu jelas, tujuan utamanya adalah membentuk sikap anak, akhlak anak, budi pekerti anak. Jadi itu terpupuk dengan baik, intaknya terpupuk, intak dan inteknya kan terpenuhi. Jadi adalah intak dan intek itu nanti seimbang. Jadi itulah tujuan Panti itu, mendidik anak, mengentaskan anak dari apa ya namanya, kemiskinan itu tadi, mengangkat anak dari keluarga orang-orang yang kurang beruntung. Kalau dulu Panti itu baru mampu untuk tingkat SLTA, kemudian baru mampu untuk tingkat yatim atau yatim piatu atau piatu saja. Sekarang sudah sampai pada duafa. Artinya Panti itu bisa mengangkat untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, walaupun masih punya bapak ibu, tapi kan duafa, mampu kita angkat, kita biayai, sehingga ada yang non asrama imbang. Kemudian yang keempat adalah membentuk ilmu pengetahuan yang mumpuni, sehingga adalah antara imtak dan imtek itu seimbang. Iman dan takwa dengan dan ilmu dan teknologi itu juga terpenuhi gitu. Karena apa? Karena sekolahnya itu kan tidak hanya melulu di sekolah Islam saja, ternyata di Panti itu ada yang di SMK umum, ada di SLTA, SMA umum gitu. Itu tergantung kemauan sendiri atau bagaimana, Pak? Pengasuh itu mengarahkan. Dan pesan untuk pesannya untuk anak-anak, untuk yang mahasiswa ini, mudah-mudahan nanti pesannya mohon dari apa yang diperoleh dari sejarahnya Panti seperti ini, nanti bisa digunakan untuk acuan. Artinya acuan kalau nanti sudah lulus dari mahasiswa ya, kemudian sarjana benar-benar sarjana yang benar-benar mumpuni, iman takwanya dapat, teknologinya dapat, ilmu ya mau ponorogo, itu nanti dimanapun bumi dipijak, langit dijunjung istilahnya, jangan sampai berhenti untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dakwahnya harus ada, khususnya untuk di suatu tempat, misalnya lingkungannya sendiri ada anak-anak yang tidak mampu, kemudian walaupun itu masih punya orang tua tapi keluarganya tidak mampu, lah itulah kepekaan kita tolong. Kalau di situ tidak ada, artinya belum ada panti atau yayasannya, bisa disalurkan lewat panti-panti yang ada. Terus saya ceritakan sedikit, mungkin 1 menit. Tahun 2019, 18, 19 baru sekali panti itu sejak berdiri 63 itu baru diakreditasi. Akreditasi itu artinya apa ya? Mulai diakui oleh pemerintah, dedikasinya
tingkat, artinya taraf tingkat keberadaan panti itu sendiri. Karena di 20 panti yang ada di Magetan, baik itu panti non muslim, itu ada di Ngurah-Ngaring itu panti non muslim. Kemudian ada pondok, jadi 20 itu panti dan pondok. Di Turi, di Panean, pondok. Itu alhamdulillah di panti, satu-satunya panti di Magetan yang mendapat nilai A atau akreditasi A itu hanya di panti Jalan Salak itu, Magetan itu di akreditasi A. Jadi berarti sudah diakui. Kenapa kok baru diakreditasi sejak dulu, kok baru diakreditasi? Dan tidak hanya panti di Magetan, seluruh Indonesia baru diakreditasi. Kenapa? Ternyata pemerintah baru menemukan, ya, ada bantuan dari pemerintah, di situ ada namanya Yayasan Panti. Setelah diselidiki dari situ kok ternyata anak-anaknya nggak ada, namanya ada tapi anak-anaknya harus pinjam sana gitu. Nah baru disitulah muncul adanya akreditasi itu, karena bantuan pemerintah kan hampir tiap tahun kan mesti ada. Itu ternyata kok keberadaan panti kok seperti itu, ada namanya tapi muridnya kok tidak ada gitu loh. Takutnya untuk disalahgunakan. Iya, seperti penggelapan dana gitu. Itu ya, itu seluruh Indonesia itu seperti itu ada, sehingga keputusan dari pusat supaya diadakan akreditasi itu, pendataan ulang dan termasuk keberadaan panti itulah pesan dan apa namanya kesan saya alhamdulillah bahwa panti itu dipercaya oleh masyarakat umum. Artinya banyak sekarang ini masyarakat umum yang tahu tentang panti khususnya di Magetan. Nah, sehingga banyak dari mahasiswa, dari apa namanya lembaga dan sebagainya berkunjung ke panti untuk melihat dari dekat, kemudian artinya ya wawancara dan sebagainya. Sektor yang belum saya sampaikan, tinggal 1 menit. Sektor yang yang ada di panti itu dari berbagai sektor, ada di sini ada sektor perikanan. Yang kemarin yang belum lancar itu ada kegiatan tapi belum lancar. Itu adalah sektor dari teknik mesin. Itu tuh biasanya saya kerjasama dengan bengkel. Itu anak-anak yang di SMK jurusan listrik mesin atau itu kerjasama dikirim ke sana latihan. Itulah kegiatan sementara panti, di samping tahfidz Quran. Sekarang ini alhamdulillah anak-anak yang tingkatannya sudah SMP ke atas sampai perguruan tinggi itu ada yang tahfidz Quran sudah sampai juz 5 juz, 6 juz itu ada. Kalau di SMP baru 2 juz. Kanian karena panti itu tanahnya ada beberapa tempat ya, sawah di beberapa tempat. Panti bekerjasama dengan orang luar, petani yang mau menggarap panti. Kemudian ada perkebunan yang setiap bulan sekali panti itu diajak berkebun gitu. Ada kebun pertanian buah. Di sawah sebelah ini terus ke barat itu ada 2 lokasi, sana ada sawah pertanian itu padi, hari ini padi, tapi ada yang perkebunan yang hari ini ditanami tanaman buah dan itu pete, itu seperti itu. Itu nanti penghasilan dari sawah dan itu masuk ke panti? Iya, panti. Walaupun itu yang garap orang lain, itu kerjasama, arti join. Jadi berapa? Tapi panti manut lah. Pokoknya yang mengerjakan siapa, monggo silakan. Tapi panti dibagi berapapun siap silakan. Jadi yang penting kesan saya dan pesan kepada mas-mas, segala apa yang dilakukan, yang dikerjakan mulai dulu sampai sekarang ya, syukur bisa ke depan. Itu apabila itu ikhlas karena Allah. Itu dasarnya hanya ikhlas ridho Allah itu saja, udah. Nanti semua cita-cita jenengan, tujuan jenengan insya Allah tercapai. Allah itu kan selalu menuntun bagi orang-orang yang di jalan yang benar. Dasarnya mau ikhlas tanpa pamrih, seperti itu. Jadi mungkin gitu Pak, kurang lebihnya wawancara